Halo teman-teman sejawat dokter sekalian, semua dokter yang pro RUU dan kontra RUU sudah saling memberikan argumennya. Seperti yang dikatakan oleh teman Menkes, dokter Indonesia semuanya pintar-pintar, baik yang pro UU dan kontra RUU. Nah, sekarang sampailah kita pada kesimpulan tentang perdebatan RUU ini. Jadi begini, semua perdebatan pasal demi pasal sebenarnya tidaklah penting. Mengapa? Karena undang-undang yang lama sebenarnya sudah sempurna. Dan apabila akan dilengkapi, maka bisa ditambahkan dengan peraturan Menkes. Jadi pada dasarnya tidak ada hal baru yang esensial pada RUU Kesehatan ini. Cukup hanya undang-undang yang sebelumnya saja dijalankan dengan kepemimpinan yang kuat dan beritikat baik. Mengapa kok pemerintah ngotot memberlakukan RUU Kesehatan ini? Sebenarnya nyawa RUU Ciptaker Omnibus Law ini adalah investasi pemodal secara besar-besaran. Memang tidak ada salahnya dengan investasi. Kita membutuhkan modal untuk menjalankan roda perekonomian. Namun, dalam hal regulasi di bidang kesehatan, kita tidak boleh melakukan pragmatisme dengan membuang idealisme keilmuan dan etik. Di mana sih letaknya RUU ini melakukan pragmatisme? RUU ini menghilangkan peran dan kewenangan organisasi profesi dan KKI, Konsil Kedokteran Indonesia, sebagai lembaga keilmuan dan etik yang independen. OP atau organisasi profesi diubah menjadi ormas yang hanya fokus menyejahterakan anggotanya saja dan dihapuskan dari undang-undang. Padahal peran OP dan KKI sangatlah penting dalam pengawasan keilmuan dan etik pada praktik kedokteran. Perlu diketahui bahwa yang duduk di KKI ini adalah komponen masyarakat, bukan hanya dokter ahli saja. Apabila peran penilaian kompetensi diambil alih oleh Kemenkes, maka etik dan keilmuan tidak lagi independen dan akan dipengaruhi oleh faktor politik dan bisnis. Ini sangat berbahaya. Akan ada banyak layanan kesehatan pseudoscience yang merugikan masyarakat luas hanya demi kepentingan bisnis kesehatan. Pada RUU ini, Kemenkes akan mengambil alih semua fungsi, baik fungsi organisasi profesi, fungsi KKI, bahkan fungsi dikti Kemendikbud dalam produksi dokter spesialis akan diambil alih. Kemenkes menjadi superpower, menjadi diktator dan tidak profesional. Semestinya yang dilakukan Kemenkes haruslah bekerja sama, berkolaborasi, dan bersinergi dengan lembaga-lembaga tersebut dengan dikti, bukan mengambil alih semua wewenang. Semoga kita semua paham mengapa sebagian besar dokter Indonesia tidak setuju RUU Kesehatan ini.